tank jungler atau mereka bisa akan geser nih? Sebenarnya tank jungler kemungkinan besar sekali ada di sana tank jungler. Tapi ya jawabannya kan ada glue yang sudah diambil. Dan bahkan ditutup nih untuk hero-hero yang mengganggu lane slotnya. Hilda juga bahkan di jadi good option untuk SRJ. Kayak oke lah kita buat Sekisnya lebih nyaman buat bisa farming. Nantinya kalau Sekis jadi pasti mereka lebih mudah buat bisa menang tim fight. Sekarang fokus ke enakin Sekisnya karena dari kemarin-kemarin kita ngeliat Sekis belum bersinar. Betul. Sekarang ada waktunya nih Sekis terbang. Ini bisa jadi nih nanti dari CFU ya balik-baliknya lagi nih Om ke badang-badang lagi nih Om. Ke badang-badang lagi Om. Wah ternyata Ruby Gold Lane 100% win rate 3 game di tahun ini. Ya berarti 2 kali. Innocent. Karena mau di tiap patch apapun Ruby ini kayak nggak ketinggalan Om ya. Karena Ruby ya Mirip Chow gak sih dia? Ruby akan tetap menjadi Ruby aja gitu dengan efek sisi akan sangat mengganggu terus-terusan gitu. Asal ada minion juga nggak perlu gelutin aja terus, sustainability yang besar. Tapi pilihannya ketika nggak ada Yves, harusnya Kimi. Ya, Kimi kalian ya. Masih tetap dengan combo di game pertama berarti buat SRG. Tinggal menunggu untuk opening ya di goldnya mereka yang pastinya ini bukan Ruby lagi sih. Mereka bisa mainin untuk marksman. Oh, Lukas Badang Om. Ya Lukas Badang ya. Lukas yang memang sekali dipakai oleh CFU dan mereka menang waktu itu. Dan kali kedua akan membawa kemenangan juga dengan line 5 map hero yang udah diambil oleh CFU. Aku bilang berat sih CFU sebenarnya karena mereka bisa di kiting ya, dan Lukas ini typically yang susah banget untuk lawan hero kiting. Ini kalau sampai SRG buka Granger susah banget untuk Lukas bisa dapetin point kill. Dia winning conditionnya dengan 5 hero ini bagaimana? Jelas Rafran tuh bertabrak dia dan setup dari Badang harus masuk. Dari awal dan harus ngegas. Ya, kalau flash breaknya miss atau nanti ada flash combo yang miss, langsung dibabat habis dengan SRG. Iya, cuman masalahnya jalan baliknya juga udah sulit Om kalau emang flash combo-nya udah benar. Udah Ranger ini uphill battle bisa dibilang buat CFU. Kesempatan mereka CFU menang berarti Kenain combo flash combo atau flash breaknya. udah itu doang. Kunci kemenangan atau untuk kemenangan dari SRG gimana? Dari SRG ya. Ya wes ini mereka udah punya permainan cepat ya udah jalanin aja dari awal. Main kiting kalau aku Iya, bilang. Main kiting dan sepertinya sudah ada yang gak sabar nih untuk ke game yang kedua dengan dentuman debaran hati Ranger Mas dan juga Lim Kojo. Yes, Bude Lela sama kita harus selalu semangat tentunya. Di sini nggak ada drum, jadi ada meja main ini. Oji Bude. Tandai ya. Tapi tentunya kali ini CFU berada di ujung tanduk dan gua juga setuju sama Omawa. Gua lebih suka lihat SRG, jelas dengan draft yang mereka miliki, mau main front to back bisa, mau main di arah gold early juga bisa. Tapi ini dia, semua berbalik tergantung seperti apa eksekusinya. Ya, tergantung Land of Dawn ya. Balik lagi gue ngeliat dari draft CFU ini kayaknya draft nyaman aja sih. Mereka harus nothing tulus juga karena ini bisa dibilang nih bisa jadi round terakhir juga untuk mereka. Jadi ya nggak ada salahnya sih kalau memang mereka memutuskan oke, pick lah hero ternyaman mereka. Apalagi ya kalau ngelihat misalkan nanti dari Selangor Giant tumbang dengan draft seperti ini, itu pukulan psikologinya lebih kuat. Iya, apalagi mereka sudah memenangkan di game pertama ya, dan lihat gimana langsung ada Somi melakukan rotasi ke arah skill untuk membantu pasukan dari tim Selangor Giants bisa memberikan sedikit permainan yang cukup agresif. Sekis kembali dengan Lancelot kita kali ini, melihat Lancelot yang sudah bertebaran di IWC, yang kita juga masih menyaksikan kalau ternyata satu Lancelot tidak bisa dipungkiri yang masih bersinar itu dari Kaltazi ya Lim ya. Iya. Dan TNZ. Lancelotnya beda-beda Ji. Ada yang masih full damage, ada yang masih hybrid. Nah, yang full damage tuh kemarin ada Camp. Terus ada dari King Kong full damage juga tuh. Ada satu lagi kalau nggak salah siapa nanti. Mungkin ada yang ingat boleh di komen. Sebentar Emblem. Tapi sebelum Emblem ya kita lihat detektif. Ini akan coba kasih coughing damage di Adam. Dan Lukasnya karena emblemnya assassin, dia harus cari kill tahu dari sekarang. Jangan sampai nanti tiba-tiba mereka bawa farming dan langsung kalah kamu Mas. Dan sedangkan para pasukan dari tim Selangor Giants bakal memberikan kaki damage berkat di sini dia mengeluarkan karena tidak memiliki perspektif OP dengan tidak ada jalan pukulan itu dia. Sosok dari detektif mencoba satu lompat agak cukup kurang wise ketika mereka tidak memiliki roller di depan sana. Dan kedua, ingat Yums punya last steal untuk bersama-sama. Tapi ini udah level 4, 3 orang level 4 nih.
Sementara dari CFU hanya memodalkan Wadi di bagian depan. Tadi detektif belum bisa unleash the beast, pasifnya kurang itu yang membuat Lukas sekarang tuh udah jarang di picknya. Pasifnya tuh lama sekali dan dari kontes akan terjadi. Oke, sudah unleash the beast di depan tangan kenapa apakah tertangkap? Lihat, dipukul dan selalu chance mereka mendapatkan retribution. Gagal Sekis bermain pacak ke depan. Minuman sama-sama dan selalu chance mereka segera pelanggan. Nampaknya satu invasi yang mereka inginkan gagal total dan tadi tidak sengaja Sekis dihantam oleh Wadi. Hampir mereka kehilangan objektif, tapi untungnya Innocent kita lihat sebentar tadinya agak sedikit miring. Barisaki masih bisa ditutup dengan harta tata. Satu flicker kebuang dari Innocent, informasi yang lumayan mahal. Sementara lihat Jeremy Lane sekuat-kuatnya Justin ditembak Kimi akan tetap sakit kepala juga. Dan gue ngeliat dari Sekis ini ancaman terbesar cuma di boxy. Jadi jangan sampai udah cuma satu orang doang di boxy doang yang nangkap dan Sekis ketangkap. Itu benar-benar harus dihindari. Sementara detektif dia harus main lebih kasar sih menurut gua. Lukas gak bisa nih main tempo pelan kayak gini. Iya, gua setuju sih. Nggak bisa kayak main oke, tunggu. Dap umpan, sikat, impact, tetap kita ngeliat ada positioning selama offside ditambahkan. Lebih ke arah dia memaksa siapa. Kan dari sosok berapa kita ada hitungan Innocent di arah top lane. Innocent gak ada flicker ya. Innocent gak ada flicker, Darius gak ada flicker. Jadi itu bisa menjadi salah satu concern mereka bisa team fight. Anggap pas kali ini punya flicker, tapi ya gak ada salahnya juga kok untuk ngebait, untuk paksain. Karena kalau mau dibawa farming kayak gini terus jatuhnya sayang Ji, mending klub jungle kan. Jadi farming aja sekalian. Cuma ya nilai positifnya adalah levelnya gak ketinggalan nih. Dari detektif masih di level 6, Sekis juga masih di level 6. Sebentar midnya udah mulai, nah ini pressure coba dimenangkan begitu saja detektif. Masuk lebih dalam lagi kedua Unleash the Beast. Sepertinya agak cukup worry gue ketika di Unleash the Beast ketika Turtle mau muncul dan kedua mereka tidak dapetin apapun. Itu kayak 2 poin yang cukup mahal. Yang kedua dari selang Legends kemungkinan akan mendapatkan Turtle dengan free. Oke, Unleash the Beast udah kebuka. Ada sinyal-sinyal bahwa akan dilepas. Bakal coba dilepas. Kalau mereka mendapatkan boxing di pasar Artun tadi memperlukan Wadi 2. Combo mau dilakukan. Sony menjadi target utama Opi. Mencoba menunjukkan Sony target. Defense dari terlalu sakit. Di depan sana detektif ditangkap oleh Drop. Tapi pasukan tim Selang Legends Muhammad bisa melakukan lolos dan terperangkap oleh Boxy. Boxy untuk jalan. Tapi tampaknya Wadi lebih mengerikan. Dan takut crowd. Sony dapat pasukan tim Selang Legends. Benar-benar bisa mengal. Waduh, mengerikan. Waduh, versus everybody. Bahkan darahnya masih terbilang full dan akan tetap maju lagi. Ini dia masih invasi. Lihat dari sana mereka melakukan Sekis dan retribution poin akhirnya didapatkan. Waduh, akhirnya memiliki kesulitan di fase dari Innocent sekali. Terlalu lama waktu yang diberikan kepada pasukan dari CFU game untuk team fight. Depan dari sana Unleash the Beast berhasil memukul seorang Giants. Tapi sayangnya Syoknya tidak ada yang masuk damage dari sosok seorang detektif. Ini sayang banget sih, ini tim fight berantakan sekali dari CFU. Lihat di sana Waduh ada jalan berdua Waduh terbakar dari telinga dan dia tata dan senjata terakhir berpercaya dari Waduh Boxy. Kalau dia tumbang akan menyalakan Innocent dengan Skypicer yang dia miliki. Dan itu dia Skypicer aktif. Itu dia yang gue maksud, berantakan sekali. Tim fight dari CFU game yang mereka kelihatan bingung. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka mau coba makan depannya, detektif tidak ada Unleash the Beast. Mau makan belakangnya nggak ada yang bisa ke belakang. Dan lihat Bang Sito juga dapat lane tapi nampaknya para pasukan dari CFU game Opi tadi terkena serangan tanpa power damage. Purify juga masih belum mampu lane dan tinggal. Hampir saja masih selamat membawa situation Sekis bersama detektif tanpa dapat babak Sekis kali ini. Kehilangan banyak mana. Konsil, oh no, detektif. Tapi solo kill dalam bottom lane plus dari top lane geng service game yang terjadi. Happy birthday dengan detektif tapi Yus tidak mau terlalu memberikan surprise dengan hadiah yang mereka miliki. Karena kondisi kali ini Yus tidak ada Tsunami Flame. Minionnya tadi unggul juga sih sebenarnya. Jadi ya udah di clear, nabrak tarik juga bukan jadi keputusan yang baik. Tapi ngeliat dari goldnya mulai naik 3.700 hampir ke angka 4.000 gold dengan Assassin versus Fighter. Ini gak keluar sih untuk CFU game ini. Mereka ketinggalan lumayan jauh bisa dibilang. Apalagi lihat mapnya, rivernya dikontrol oleh Selang Giant. Mau ngomong nih, CFU harus main defensif. Mereka harus benar-benar sekalinya muncul itu harus berlima dan gak boleh sendiri. Mereka ada waduh. Ini ada pusing banget. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa melakukan zoning out seperti tadi. Tidak ada yang bisa melakukan pengusiran terhadap Sekis. Enggak ada yang membuat Selang Legends ketakutan selain waduh. Nggak bisa.
Atasnya akan lepas. Dan sekarang turtle terbuka. CFQ Gaming mereka semakin terdesak, semakin kesulitan untuk membalikkan keadaan. Detektif, dibalik, pengecoba jauh, terus sama ditunggangi detektif cepat dapat sana, dengan bola masukkan ke selang. Berhasil mendapatkan serangan slam detektif. 20 kill, tapi nampak Sing mencoba bermain dengan Sing, sangat fokusnya. Tidak bisa mendapatkan apapun. Waduh lagi, waduh everybody, waduh kita lihat Nosen dengan Stark Sky Piercer yang mereka miliki. Ini harusnya udah 60 Stark Sky Piercer dan 70. On the way 80 harusnya di tangan dari Nosen. Tapi ini bisa ditangkap lagi, hati-hati Zaman Force. Defensif Zaman Force bisa dibilang. Dan CFU mereka ikutin tempo yang dimau sama Selangor Giant. Endless Battle Sakis, buat ke arah damage G. Mungkin Brute kalau mau di atap ketiga kali ya. Iya, nanti juga kita untuk minta Pak Produser untuk melihat stacknya mungkin ini. Iya. Sementara ini detektif tiba-tiba dibuka sendiri ke bagian depan. Flash combo-nya dipakai tapi damage-nya ternyata nggak sesakit itu juga. Karena udah terlalu kuat. Bahkan di sisi lain Sekis itu nggak ikut loh. Sekisnya fokus ke turtle. Bayangkan Sekis ikut. Dan sekarang tiba-tiba Mungkin fight kembali terjadi. Dan di sini para pasukan dari Selangor Giant berhasil mendapatkan kondisi triple kill. Look at your man, langsung kita lagi get Savage! Savage from Minosen! Group stage! Yang dimana ini adalah momentum mereka itu bisa lolos ke babak selanjutnya dengan 1-3 dari bawah. The Savage dibuka oleh Minosen. 7.600 gold di menit ke-8 masuk 8.000. Sang defending champion Savage membuktikan kalau memang mereka ada di kelas yang berbeda. Yes. Stark Sky Piercer-nya udah masuk ditanya lagi, udah pasti maksimum. Dan mereka mencoba untuk memecahkan terlebih dahulu. Langsung ada tidak berserang siapapun, tapi saya kejar mulai sama Zaman Force. Menandakan Selangor Giant mendapatkan keuntungan nantinya di champion fase selanjutnya. Karena di hadapan lane, mereka bakal memaksa Zaman Force untuk setidaknya defense tetap ada. Tapi dengan regenerasi dari minion super yang bergerak di 3 lane, ini menandakan berbahaya. Masalahnya Ji, ini menit 9. Gold sama menitnya, banyakkan gold untuk keuntungannya. Bahkan konsisten bisa makan siapapun. Termasuk Waduh di sana dengan tidak memiliki Viper Gaming. Waduh, sakit banget dengan Kopi, sangat normal. Tembakan total dan Innocent. Tidak bisa diberikan siapapun di depan sana. Masih bisa clear. Tapi apa kabar dengan Lord yang di bagian top lane? Mereka harus fokus dulu. Satu wave lagi berarti ya si Super Minion. Mereka nggak boleh kendor, mereka nggak boleh sembarangan. Sekis memasang Viper Situation, coba menghindari dari itu dia. Itu dia tumbang. Jangan lupa Elan Slotnya damage kan. Jadi ya ketika lawan Lukas, damage Lukasnya masuk ya pasti sakit banget. Tapi 10.000 gold karena keunggulan dari Selangor Giant lebih pasti lagi. Nah ini tim fight sebelumnya nih, dimana Tsunami Slam mengincar ke arah frontlanernya. Bermain front to back ternyata bisa jadi kunci juga nih untuk teman-teman dari Selangor Giant. Masalahnya Singnya pun ketika udah nggak ada Tsunami Slam dia tetap tumbang. Dan gue nggak tahu kenapa masuk satu persatu. Di akhirnya tadi detektif muncul lagi dan Savage. No sense. Sementara sekarang push akan coba dilakukan kembali. Minion masih bisa di-clear, masih aman ternyata. CFU Gaming tidak semudah itu untuk menghancurkan mereka. Mereka masih bertahan di lane of down. Karena mereka harus keluarkan seluruhnya. Ingat ini udah di ujung tanduk dan CFU satu kakinya sudah berada di ujung jurang. Dari segi item udah pasti kita lihat dari gold yang tidak cukup equal berbanding 4.000 gold antara Harith dan juga Granger ini nggak bakal worth it untuk bisa di arah depan. Dan ngomongin ke arah Stromy, bebas banget dengan deal damage yang mereka miliki dan Blade of Despair is on the way yang serius. Ini udah makin maksimal lagi ya. Tapi jujur sih gue ngeliat ya, kalau Lancelotnya full damage di situ malah ada celah. Ada celah untuk ngebalikin keadaan. Cuma yang bukan Lancelot doang, sini Granger yang jadi masalah. Perbedaan gold dari sesama gold lane 4.000 gold jauh sekali, ini 1,5 item bisa dibilang. Lord muncul kembali. Dan gue ragu nih si Evie mau coba kontes. Kalau mereka coba untuk kontes, resikonya itu terlalu besar daripada hasil yang mungkin mereka bisa dapetin. Mereka bisa ngambil lane yang lain yang dimana itu pun tetap gak akan ngasih keuntungan yang signifikan bagi mereka. Cuma ya Lordnya akan tetap free. Yes, Lord kalau di kontes itu kayaknya mereka bakal bikin yang sangat cepat. Pertama kita lihat dengan adanya gold yang melimpah tidak mungkin bisa mereka andil untuk dari front line-nya.
tadi coba untuk bermaksa dengan ada front to back, detektif juga nggak bakal punya kuat, bahkan untuk ngomongin karena detektif lawan Siki saja belum tentu detektif itu bisa survive. Itu ketika head to head ya. Walaupun dari segi catatannya, Fighter sebenarnya lebih unggul dibanding Assassin. Kalau beda item udah beda lagi kasusnya kan. Kasusnya kalau goldnya se-snowball ini berat. Benar ya, sebenarnya kalau ngomongin high ground defense ya, minim banget nih CFU. Full stack ya, 600 stack untuk pasifnya juga. Udah gak heran, tadi Udah kita nggak lihat sih, Savage soalnya. Savage 50 sih. Savage 50, sebelumnya udah 70. Makanya, dan sekarang Lord bakal menjadi hal yang paling berbahaya untuk CFU. Oke, berhasil dalam Death Pyramid, mereka tidak mau terlalu terburu-buru, mereka akan mainkan tinggal mereka Sekis bermain pada belakang, target juga LP. Satu ini sama membakar kancah, akhirnya Sekis berhasil membuat dia selamat, dan satu buah tinggal konflik, berhasil mendapatkan waduh, dan ini mencara, detektif masuk ke dalam, selama Giants membuka kuburan sendirian, selang